Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan berkati kita semua pada pagi ini. Mari kita akan bersama-sama memberikan perhatian terhadap firman Tuhan. Pusatkan hati Anda, buka diri Anda secara penuh, supaya kemuliaan Tuhan menaungi Anda pada hari ini dan selanjutnya. Tema kita pada hari ini adalah kuduskan roh, jiwa, dan fisik menyambut kedatangan Kristus kembali, menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi saudara berada di antara Kristus naik ke surga dan Kristus akan datang kembali. Apa yang harus saudara siapkan? Roh, jiwa, dan fisik. Saya ajak saudara melihat tanda-tanda zaman pada hari ini, sehingga saudara bisa siap menghadapi segala sesuatu, khususnya anak-anak Anda, cucu Anda harus disiapkan, karena mereka lah yang akan menghadapi tantangan zaman yang paling sukar di dalam generasi mereka mendatang. Sehingga kalau pada bagian ini sudah bisa melihat sekolah minggu, tunas remaja dijamah oleh Tuhan. Itu adalah persiapan untuk menyambut hari yang paling sulit dalam generasi mereka. Saudara mungkin tidak akan mengalami hal-hal yang seperti yang akan dialami oleh mereka. Tapi anak kecil sekolah minggu dalam waktu 30 tahun, 40 tahun mendatang akan menghadapi hari-hari yang paling penuh dengan tantangan. Termasuk yang masih muda-muda. 33 tahun lagi dunia berubah secara luar biasa. Saya ajak saudara melihat hal ini pada pagi hari. Siapkan diri Anda. Kita akan melihat lebih dulu Lukas 17 22 sampai 36. Silakan semua berdiri. Berbahagialah saudara semua, karena dipersiapkan oleh Tuhan hari ini dan selanjutnya untuk bersama Tuhan menghadapi semua perubahan yang bakal terjadi dan saudara akan alami dalam masa-masa mendatang. Lukas 17:22 berkata demikian. Dan Yesus berkata pada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Lanjut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Lanjut. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu
datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikianlah juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang diperanginan di atas rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah, jangan ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang dilarikan, jangan ia kembali. Lanjut. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata padamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, saudara-saudara, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berbicara, siapkan kami semua, siapkan hati orang-orang tua, siapkan kakek nenek untuk mempersiapkan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, dan diri mereka sendiri untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Kami serahkan semuanya di hadapan Tuhan. Dalam pada pagi hari kemuliaan demi kemuliaan, kuasa demi kuasa, kekuatan demi kekuatan mengalir dari hadirat Allah pada setiap pribadi, membuka pikiran, membuka hati, membuka batin, sehingga tahu apa yang harus mereka perbuat dalam perjalanan hidup mereka di muka bumi. Kami menyerahkan semua di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Harapan dan doa saya, saudara-saudara, kapanpun Kristus datang kedua kali, saudara siap. Saudara harus siap untuk menyongsong Yesus yang pasti datang kedua kali. Sama seperti janji Allah, Mesias akan datang dalam perjanjian lama, dan Yesus pun datang. Demikian pula pernyataan kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yesus datang kembali yang kedua. Nah, Alkitab berkata, kalau dia datang, adakah iman dalam diri orang percaya? Maka pada pagi hari saya ajak saudara untuk bersiap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Syukur kalau belum pada zaman kegelapan yang menentang panjang, Yesus datang kedua kali, sehingga kita tidak bisa mengalami masalah-masalah yang aman. Tapi kalau sampai masih panjang 2050, 2100, maka saudara yang ada di situ akan menghadapi situasi yang luar biasa beratnya. Nah, maka saya ajak saudara melihat firman Tuhan itu. Kedatangan Kristus yang kedua kali, tanda-tandanya disamakan dengan zaman Nuh dan Lot, zaman air bah dan zaman Sodom
Jadi inilah yang harus saudara lihat, akan terjadi hal-hal yang seperti ini dan sekarang sedang berlaku. Dan saya harap sekali lagi saudara yang menghadapi, tapi saudara harus mempersiapkan anak cucu Anda, keturunan Anda untuk mempunyai ibadah yang benar. Karena bersama Yesus, Immanuel, harus saudara, anak cucu Anda, keturunan Anda akan mendapat tuntunan Tuhan untuk melewati hari-hari yang paling sulit dalam dunianya mereka. Lanjut. Saya ajak sudah melihat Kejadian 6 ayat 1. Yang pertama, bertambahnya penduduk dunia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, saudara-saudara garis bawahi, ketahuilah Mbak. Jadi garis bawahi hidup Anda dan anak cucu Anda, penduduk dunia bertambah. Pada zaman Nuh juga ayat 1 berkata penduduk dunia bertambah. Tetapi zaman Nuh jauh berbeda dengan zaman saudara dan saya. Kenapa? Bumi masih begitu banyak dan luas untuk menampung manusia. Tapi saudara dan saya sekarang akan melihat penduduk dunia akan meledak, saudara-saudara. Sekarang saja sudah 7 miliar penduduk dunia. Apa jadinya kalau penduduk dunia ini 9 miliar, 10 miliar? Dan diprediksi dalam tahun 2050 penduduk dunia sudah menjadi 9 miliar. 2100 10 miliar lebih. Nah inilah yang harus saudara pikirkan, apa yang terjadi dari sini, saudara-saudara. Yuk. Kita baca dulu 2 Timotius 3 ayat 1-9. Ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Saya mengulangi, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanus dan Yabes menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanus dan Yabes, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudara-saudara, itu paparan dari Timotius, suasana karakter manusia, batin manusia, tingkah pola manusia. Jadi saudara kan bisa melihat situasi-situasi yang terjadi pada zaman ini. Dan saya ajak saudara melihat data demi data berikut ini. Lanjut.
moral manusia. Videonya mana ya? Ya. Saudara-saudara, ini laporan 2050 2100. Saya harap sudah bisa melihat. Ya. Terus bersaing berebut sumber daya yang makin langka saja. Melihat kecenderungan itu, peneliti di sebuah konferensi sains bias pekan lalu Ini data pada orang-orang ilmiah, dunia orang ilmuwan. bisa dikenali karena bumi sudah terlalu penuh untuk ditinggali. PBB sudah memprediksi populasi dunia tahun ini akan mencapai angka 7 miliar penduduk dan menuju 2050 angka itu meningkat ke 9 miliar. Hampir semua pertumbuhan penduduk terjadi di negara-negara miskin, sebagian di Afrika dan di Asia Selatan, kata John Borges, wakil lembaga nirlaba populatil Council, untuk memberi makan miliaran mulut itu. Tentunya bumi harus diperang lebih keras dalam 40 tahun mendatang. Kita harus memproduksi jumlah makanan yang sama dengan yang kita konsumsi selama 8.000 tahun kebelakang, kata Jason Fly dari World Wildlife Fund (WWF) di konferensi tahunan American Association for the Advancement of Science itu. Bila tren sekarang ini berlanjut pada 2050 nanti, sisa planet ini tak lagi kita bisa kenali, kata Clay. Pembengkakan populasi menimbulkan berbagai masalah seperti penitisan sumber daya. Para ahli populasi juga meminta lebih banyak pendanaan untuk program keluarga berencana agar pertumbuhan manusia, utamanya di negara berkembang, bisa dikendalikan. Karena saudara menghadapi situasi yang luar biasa beratnya. Ini lebih lanjut. ...2011 sudah 7 miliar. Jadi sekarang sudah lebih, saudara-saudara. Pada akhir abad ini populasi manusia di muka bumi diprediksi menjadi 10 miliar. Bayangkan situasi sekarang di Jakarta sudah macet. Nanti gimana Anda jangan pindah ke Jakarta? Miliaran berbatu di dalam. Google dan Time bekerja sama untuk menghasilkan foto jeda waktu atau timelapse yang menampilkan permukaan bumi selama kurun waktu 28 tahun. Selama itu, banyak perubahan yang terjadi. Ada 8 timelapse yang dirilis, mulai dari pembangunan Dubai dan sistem pertanian Arab Saudi, hingga hancurnya hutan Amazon. Belahan lain, Laut Aram makin mengering. Demikian juga danau di Irak. Sedangkan di Australia, Saudara-saudara, makin menyusut. ada beberapa hal yang harus dibayangkan oleh Anda ketika manusia mencapai 10 miliar. Apa? Dikatakan untuk ternak yang saudara makan saja dalam tahun 2100, untuk tempatnya ternak, saudara suka makan daging bukan? Nah, untuk ternak saja membutuhkan tempat 2 benua. Kalau sudah 10 miliar, bayangkan saudara-saudara. Benua Afrika harus dipenuhi dengan ternak. Demikian pula Amerika Selatan harus dipenuhi dengan ternak.
untuk orang bisa makan daging. Bayangkan. Nah sekarang Afrika dipenuhi dengan ternak. Orang Afrika gimana terusan? Orang Amerika Selatan gimana mereka seharusnya? Karena tabrakan terus dengan ternak dua benua menghadapi situasi seperti itu. Tanah pertanian menjadi tempat untuk tinggal manusia, sehingga tanah pertanian menjadi kurang. Sudah bisa lihat Salatiga aja sekarang tempat bertani itu di mana. Nah ini 10 miliar butuh rumah ya, rekesan kuburan itu dijadikan rumah sekarang. Kiri kanan rumah. Dulu saya waktu masuk pertama kali Salatiga ini masih sepi minyak. Sekarang mana-mana rumah. Saya masuk rekesan, katanya rekesan sekarang per meter persegi tanah 1.200.000 rekesan, saudara-saudara. Jadi Pak Pur punya tanah misalnya dijual, kalau sekarang dijual sekarang buat ini. Nah dulu cuma 70.000 ya Pak Purnya. Sekarang 1,2 juta per meter persegi dan orang mau. Ini situasi yang rekesan, saudara-saudara. Jadi saudara bisa bayangkan tanah pertanian menjadi habis untuk tinggal manusia. Demikian pula air, membutuhkan berapa banyak air bersih, saudara-saudara. Sehingga sekarang para ilmuwan, para kimiawan sedang berpikir bagaimana membuat air laut yang asin, yang tidak bisa diminum untuk bisa diminum. Nah ini situasi yang akan terjadi pada anak-anak Anda di masa mendatang. Sulit dan harus punya duit untuk bisa tinggal. Jadi saudara-saudara, pada pagi hari ini anak-anak Anda menghadapi hari-hari yang paling berat dalam kehidupan. Kata orang tua, ajar anak Anda untuk sekolah minggu, tunas remaja, pemuda di dalam Tuhan semua. Hanya orang yang punya akal budi dari Tuhan yang akan bisa menerobos zaman yang paling sulit sekalipun. Orang yang beribadah dan ibadah yang benarlah yang akan bisa menembus zaman. Itu sudah caranya berpikir bagaimana mendidik anak sekolahnya harus tinggi, memberikan sandang pangan cukup tanpa alam, sulit yang luar biasa, dan akan menghadapi hari-hari yang paling berat dalam kehidupan. Orang yang diberikan wahyu ilahi, rema Tuhan, yang akan bisa menembus zaman-zaman yang penuh sekarang ini. Coba pandang anak-anak Anda tadi, apa yang akan terjadi? Sekarang saja Jakarta sudah macet luar biasa. Saya dengar kesaksian daripada anak-anak rohani saya di sana. Kalau sudah macet, terus mau pipis gimana? Mau turun, bisa turun, macet. Mau pipis, perut mulus, terus gimana? Salatiga tidak pernah ngalami. Para driver di sana sedia plastik. Kalau sudah macet, kebelet, tampung, walaupun ada orang maaf, situasi tidak memijitkan, mereka harus membuangi sambil nyetir. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Nah itu baru Jakarta yang sekarang ini. Bayangkan nanti. Jadi kalau Ahok sudah berusaha, situasi akan terus menuntut dia untuk bagaimana bisa membuat jalan layak, terowongan bawah tanah, jalan atas. Mungkin besok-besok saudara tidak beli mobil lagi, beli helikopter.
Saya bersyukur kalau majelis saya punya helikopter, bukan lagi Mercy, tapi semua membutuhkan bagaimana jarak antara satu dengan yang lain, antara gedung yang satu dengan gedung yang lain ditempuh dengan helikopter. Jadi sudah bisa bayangkan ya. Jadi siapkan anak-anak Anda, cucu Anda untuk bersama Yesus. Orang yang bersama Yesus yang akan menerobos waktu, menerobos jalan, menerobos kesulitan. Yang kedua, bicara mengenai ini saudara. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Lanjut. Bandingkan dengan ini saudara-saudara. Jadi Kejadian 6 ayat 2 bandingkan dengan catatan Alkitab ini, sehingga saudara bisa melihat istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Jangan langsung amin, haleluya ya. Masih ada terusannya. Asal orang itu adalah seorang yang percaya. Ini kakek nenek orang tua. Jangan saudara biarkan anak Anda menikah dengan orang yang di luar Kristus. Sulit sekali, berat sekali. Ya, jadi sudah bisa lihat ikatan orang Kristen. Siapa saja yang dikasih asal orang yang percaya, itu batasnya. Jadi kalau ada orang yang lamar ke rumah Anda bawa Mercy, jangan langsung kelilipan amin. Waduh, berkat datang, rezeki datang. Ini yang melamar anak saya, cucu saya, wong gede, wong hebat. Saudara-saudara, hati-hati. Ada catatan asal orang itu seorang yang percaya. Jadi pertanyaannya, kalau orang itu tidak percaya dengan Yesus, walaupun bawa Mercy, tidak tahu Mercy tenang, dan beliau tadi pinjaman penyolongan, saudara langsung dan saya bersyukur dengan Bapak Hot Asaribu almarhum, luar biasa orang. Ayat 11-nya nggak ada. Saudara-saudara nanti baca sendiri ya. Atau bisa dibukakan, yuk. Ayat 11 yuk. Yang penting ayat-ayat selanjutnya. Saya dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga berjumlah orang-orang yang mencari pintu. Saya lihat di atas ayat 8 nya. Mulai ayat 8. 7. Lima. Nah, saya lihat ini. Mereka berseru berlarut, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Ini zaman dulu, saudara-saudara. Saya ulangi. Mereka berseru pada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar pada kami, supaya kami pakai mereka. Ini apa, saudara-saudara?
Ini situasi kehidupan seksual yang sudah amat menyimpang. Tanda kedatangan Kristus yang kedua adalah penyimpangan seksual yang luar biasa, saudara-saudara. Dan sekarang ini sedang amat populer apa yang disebut LGBT, ya, lesbian, gay. Ya, jadi saudara bisa lihat lesbian, gay, biseksual, transgender. Jadi menikah antara orang laki dengan orang laki, dan ini di dunia Amerika, dunia Barat sudah berlangsung seperti itu. Jadi pemberkatan antara orang laki-laki dengan orang laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi inilah yang terjadi pada Sodom dan Gomora. Dan sudah lihat tidak ada penghormatan sama sekali. Dan luar biasa adalah, saya ada sudah melihat satu PGI. PGI loh saudara-saudara ya, PGI. Yang sudah bisa melihat PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Ini saudara-saudara, untuk menghindari kemungkinan kesalahan dan kekeliruan terhadap pesan yang beredar di sosial media, Jawa.com telah meminta dan mendapatkan rilis resmi pesan pastoral dukungan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia terhadap LGBT. Jadi Majelis Pekerja Harian PGI, sekali lagi, Majelis Pekerja Harian PGI yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum menyatakan, yang memunculkan polemik sekarang ini, menyatakan LGBT tidak berdosa. Mana saudara-saudara? Yang lagi polemik ini, muncul isu-isu tanya jawab dan sebagainya. Banyak orang yang kecewa karena NU saja menolak, KBI menolak. Kok bisa-bisanya Persekutuan Gereja Kristen yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Umum mengatakan LGBT tidak berdosa, walaupun ini belum sidang besar, saudara-saudara. Tapi kalau saudara bisa memanggil Majelis Pekerja Harian doktor dan doktor, saudara-saudara, bisa menerima dan diminta gereja-gereja bisa menyambut. Bayangkan ini situasi ini, saudara-saudara. Sodom dan Gomora kena masalah ini. Jadi saya harap saudara bisa berhati-hati dalam kehidupan ini. Jadi sekarang sedang polemik, jadi perdebatan sengit antara MPH, PGI dengan sidang PGI-nya. Karena apa? Isa Al-Masih termasuk PGI, Gereja Betel Indonesia termasuk PGI. Tidak semua bisa menerima. Sama-sama PGI, terjadi protes-memprotes sekarang. Debat besar. Nantangnya Ketua Umum, bayangkan. Jadi ini sudah menelusur. Saudara mau perempuan sama perempuan aku nikahkan di sini buat jadi suami istri gitu. Laki sama laki aku resmikan kau sebagai suami istri gitu. Nah, itu harus saudara-saudara. Saya harap saudara berhati-hati. Jaga diri anak-anak Anda. Karena apa? Di mall, sebuah mall, satu saat ada seorang tua mencari anaknya laki-laki. Cari. Masuk ke kamar mandi, anaknya sudah lepo lemah karena baru disodomi. Itu saudara-saudara. Saya harap di sini tidak ada yang LGBT ya.
Istimewa menolak LGBT. Jangan ada pendeta GPIAI LGBT. Terima itu, tidak mungkin. Jadi inilah situasi yang terjadi dan sedang terjadi di dunia ini. Jaga anak-anak baik-baik. Ya. Karena sekarang sedang merambah kemana-mana. Terus. Ya terus. Nah, Kejadian 6 ayat 5 sampai 6, kejadian dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Manusia ini amat jahat, luar biasa jahatnya. Kemanusiaannya sudah hilang, saudara-saudara. Nah, anak-anak Anda, cucu-cucu Anda, saudara yang muda-muda menghadapi situasi-situasi seperti ini. Saya baca di koran, baca di TV, lihat di TV gimana orang dimutilasi setelah mengadakan hubungan seksual. Ini persoalan seperti itu. Dan sekarang baru saja terjadi situasi yang amat ramai. Seorang wanita baru tinggal mati oleh suaminya 40 hari. Baru tinggal mati 40 hari. Masuk hotel bersama anak perempuannya. Datang seorang laki-laki yang rupanya sudah kenalan lama. Mereka hubungan badan di hadapan anaknya perempuan tanpa ada dengali. Coba bayangkan. Baru 40 hari ditinggal suami, sudah jalannya seperti itu. Dan yang paling memprihatinkan adalah orang ini, nggak tahu ini manusia atau binatang atau iblis. Sebab apa? Setelah mereka berhubungan suami istri, bukan orang tidak berpendidikan, punya pendidikan tinggi. Seorang pengacara, advokat. Anaknya perempuan yang melihat dipegang. Kemudian yang laki-laki disuruh memperkosa. Di hadapan dia, malah dia yang pegang. Itu ibu apa? Kemanusiaan kita. Salatiga dalam waktu setengah tahun ini sudah 21 anak di bawah umur yang mengalami pelecehan seksual, yang tercatat, yang tertera, belum yang tidak tercatat dan belum yang tidak melapor. Situasi amat luar biasa karena kebiasaan orang tuanya mempunyai visi porno. Anak-anak kecil sekarang sudah bisa melihat itu. Dan tahukah Anda, anak-anak kecil sudah melihat hubungan seksual. Sehingga saudara baca di Surabaya, di Lampung, diperkosa anak kecil dan dibunuh. Di antara salah tiga adalah anak umur 7 tahun diperkosa oleh pegawainya yang 25 tahun dan urusan dengan kepolisian. Ini loh, dunia Anda, dunia saya sekarang ini. Kejahatan seksual luar biasa. Moral manusia luar biasa benar. Saya harap saudara bisa memberikan perhatian untuk itu. Hati-hati melepas anak Anda di mall. Hati-hati guru bisa melecehkan anak didiknya sekarang, sehingga urusan dengan pengadilan terjadi di mana-mana. Jadi hati-hati dengan situasi kejahatan seksual. Terus dunia ekonomi
Demikianlah juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Jadi dunia perdagangan, dunia keuangan menjadi saksi bagaimana itu akan mendatangkan bunyi bel lonceng zaman datang Kristus dibunyikan. Karena situasi daripada dunia ekonomi akan sulit seperti tadi. 10 miliar orang cari makan kan susah. Orang sehingga mementingkan diri sendiri, bekerja keras, lupa waktu, lupa hubungan dengan manusia yang lain, mencintai diri sendiri. Itu seperti dunia ekonomi, saudara-saudara. Kiranya saudara memperhatikan ini. Sampai di sini saja, masih banyak tanda kesaksian. Ini kita berdoa.